Akan bahas tentang budgeting di Bank Jago. Ternyata budgeting di Bank Jago semudah itu ya. Jadi buat kamu yang lagi cari bank digital yang cocok untuk budgeting dan untuk kelola uang, saya bisa sarankan adalah Bank Jago. Salah satu bank digital yang ada dua versi, yakni Bank Jago biasa atau yang Bank Jago Syariah. Kalau Bank Jago biasa itu Bank Jago konvensional, lebih menawarkan banyak bunga. Sedangkan untuk Jago Syariah, transaksi dan menabung sesuai prinsip syariah. Jadi pilih aja. Dan keduanya memiliki fitur yang sama untuk budgeting, yakni adalah fitur pocket atau fitur kantong. Dan bisa sampai 60 kantong ya. Dan lebih enaknya lagi karena Bank Jago ini sudah kolaborasi dengan beberapa ekosistem, yakni ekosistem GoPay, yakni GoPay tabungan, Bibit, dan juga Stockbit, dan juga BFI Finance. Atur uang jajanmu dan juga tabungan sesuai maumu, lebih mudah bayar di Tokopedia, bunga hingga 6% bisa cair setiap bulan, tabungan aman dijamin LPS, atur pengeluaran harian lebih praktis, dan juga untuk Bank Jago ini sudah support untuk nabung rutin reksadana sesuai yang kamu mau. Dan Bank Jago, untuk Bank Jago biasa itu sudah support untuk RDN dalam hitungan jam sesuai maumu. Jadi bisa langsung kamu hubungkan dengan Bibit ataupun Stockbit. Nah, kita bahas untuk budgeting di Bank Jago itu semudah apa. Nah, di Bank Jago ada fitur yang namanya budgeting atau fitur kelola keuangan yang bisa kamu atur sesuai kebutuhan. Nah, di Bank Jago ada yang namanya kantong-kantong. Masing-masing ada kantong nabung, bayar, terkunci. Kalau terkunci ini hanya ada di Bank Jago biasa, untuk Bank Jago Syariah nggak ada ya, karena menawarkan bunga yang lebih tinggi. Kantong bersama, berbagi, kantong mata uang asing, kantong deposito, dan lain sebagainya. Dan untuk lebih gampangnya, kita langsung saja masuk ke aplikasi Bank Jago kita. Kemudian buka saja aplikasi Bank Jago. Di sini kita buka saja aplikasi Bank Jago. Nah, masuk ke menu kantong. Nah, di sini kita bisa atur kantong-kantong sesuai kebutuhan, bisa sampai 60 kantong. Nah, di sini kamu bisa bikin nabung bulanan atau belanja bulanan atau investasi bulanan yang nanti bisa kamu atur sesuai kebutuhan. Nah, misalkan saja ini sudah saya atur ya, per tanggal berapa otomatis akan masuk ke kantong ini, dan kantong ini ataupun kantong lainnya. Kedua kantong ini untuk budgeting langsung dari kantong utama. Karena di kantong utama ini saya hubungkan ke kartu debit digital Pro dari Bank Jago. Nah, kalau pengen menambahkan kantong baru untuk budgeting kamu bisa langsung klik saja buat kantong. Nah, di sini ada kantong-kantong yang menawarkan bisa kamu pakai, mulai dari kantong pribadi untuk bayar, kantong untuk nabung, deposito syariah, dana darurat. Ini deposito syariah karena yang saya gunakan ini adalah Bank Jago Syariah. Kamu bisa konversi dari Bank Jago biasa ke Bank Jago Syariah dengan sangat mudah, tapi kalau sudah masuk Bank Jago Syariah, nggak bisa lagi balik ke Bank Jago biasa. Harus tutup tabungan dulu atau tutup rekening baru buka lagi Bank Jago konvensional. Dan bisa buka untuk dana darurat, tabungan khusus, kebutuhan penting, dan mendesak. Untuk tabungan perjalanan haji atau umroh juga bisa kamu buka di sini ya. Kalau haji kayaknya belum bisa ya. Cuman untuk jaga-jaga misalnya saja kamu buka deposito untuk pendaftaran haji, pelunasan haji bisa banget ya. Untuk jalan-jalan, arisan, kantong berbagi, ini untuk arisan bisa kamu kelola bersama-sama sehingga kalau sesama pemakai Bank Jago bisa langsung pakai kantong arisan ini. Kantong kurban kalau pengen berkurban di tahun depan ataupun beberapa tahun mendatang bisa kamu atur saja. Nah, misalkan saja kamu mau nabung, tinggal klik aja kantong nabung. Apa bedanya kantong bayar dan juga kantong nabung? Kantong nabung itu digunakan untuk menabung ya, dan biasanya nggak bisa digunakan untuk membayar. Untuk transaksi biasanya menggunakan kantong bayar. Jadi kantong nabung ini harus dikonversi ke kantong bayar atau dipindahkan ke rekening yang digunakan untuk membayar atau ditarik ke rekening utama. Lebih gampangnya transfer aja dari rekening nabung ke rekening utama untuk menggunakan transaksi pembayaran. Kita pilih saja kantong nabung. Nah, di sini kamu bisa pilih icon sesuai kebutuhan ya. Misalkan saja kamu ada rencana mau beli mobil. Ya, seperti ini, misalkan saja kamu pilih mobil, bisa kamu atur seperti ini. Untuk mobilnya bisa kamu atur ataupun kamu kasih foto juga bisa ya, ambil foto ataupun ambil di galeri juga bisa. Dan untuk warnanya bisa kamu sesuaikan, ini optional saja. Kalau sudah,
tinggal kamu buat kantong di bagian bawah. Nah, kantong yang sudah kita buat tadi adalah ini, nabung beli mobil. Kantong nabung wadiah, jadi sistemnya nggak ada bunga ya, karena kalau di Bank Jago Syariah, itu kayak sistemnya nitip. Kalau Bank Jago biasa, kamu bisa pilih yang kantong terkunci, sehingga kamu bisa dapat untuk bunga yang lebih besar. Apalagi nabungnya tiap bulan atau tiap minggu. Kita buka untuk kantong nabung beli mobil, misalkan saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada nomor rekening yang bisa kamu transfer dari luar. Misalkan saja kamu transfer dari BCA, Mandiri, ataupun bank-bank lainnya, bisa langsung masuk ke sini. Nah, untuk budgeting, kamu tinggal klik saja buat auto budgeting atau set target kalau perlu. Kalau nggak perlu ya tinggal buat auto budgeting, klik saja auto budgeting. Nah, di sini misalkan saja kamu tiap bulannya nabung 5 juta rupiah, yang otomatis akan ditarik dari kantong utama. Jadi setiap tanggal gajian kamu tinggal transfer aja, misalkan saja kamu gajiannya pakai Bank Mandiri, BRI, ataupun Bank BCA, tinggal transfer aja ke rekening utama di Bank Jago, kemudian otomatis dari Bank Jago setiap tanggal tertentu, itu bisa kita langsung alihkan atau kita pindahkan ke bank atau ke kantong yang sudah kita sesuaikan. Nah, misalnya di sini adalah ke kantong nabung beli mobil, otomatis kita budgeting 5 juta rupiah, kita klik lanjut. Nah, kita ambil dari kantong utama, kemudian di sini kita mulai kapan? Sekarang misalkan saja kita mulai per tanggal akhir bulan ya, misalkan saja tanggal 28 Juni 2026. Nah, di sini frekuensinya kamu bisa atur harian, mingguan, atau bulanan. Kalau kamu dari gaji bisa atur bulanan. Kalau kamu pengusaha bisa harian atau mingguan, nabungnya per 5 juta per hari atau per minggu, itu bisa banget. Kita atur per bulan dan di sini tanggal berapa yang bisa kamu alihkan. Misalkan saja kamu gajiannya tanggal 28, otomatis bisa kamu atur tanggal 28 atau tanggal 29. Otomatis dana yang sudah kamu transfer dan kamu kirim ke kantong utama otomatis langsung akan di-spare atau di-budgeting, dipindah, dialihkan ke kantong nabung beli mobil. Sehingga kamu nggak perlu harus pindahin secara manual, tinggal isi aja setiap tanggal 27, 28 uang yang kamu punya di kantong utama, otomatis setiap tanggal yang sudah kita set tadi, otomatis dia langsung akan masuk ke kantong-kantong yang sesuai yang sudah kita atur tadi. Nah, kalau sudah di sini kamu bisa atur selesainya kapan, misalkan sesuai tanggal berakhirnya, kalau selamanya ya nggak masalah ya. Kita klik simpan auto budgeting, dan di sini sudah berhasil. Jadi secara otomatis setiap tanggal 28, dana sebesar 5 juta akan dipindahkan dari kantong utama ke kantong nabung mobil ini. Jadi bisa kamu sesuaikan untuk kantong bayar, ataupun untuk kantong nongkrong, uang jajan, ataupun untuk kantong-kantong lainnya, bisa kamu buat sesuai kebutuhan, dan tinggal kamu setting saja untuk budgeting seperti tadi ya. Kalau untuk kantong nabung seperti ini, buat aja target supaya lebih semangat. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan terima kasih, sampai jumpa di next tutorial. Dan kalau suka video ini, jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media yang kamu punya.